Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat dunia akhirat langit dan bumi. Senang sekali saya ketemu dengan Anda semua YouTuber yang pintar dimanapun Anda berada bersama channel Imron Kaya Raya. Saya mendoakan kepada semua YouTuber yang pintar dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, murah rezeki, panjang umur, dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. YouTuber yang pintar, pada sesi kali ini saya akan mengajak YouTuber yang pintar untuk menyimak sebuah kisah tentang bagaimana perjuangan seekor ayam yang ingin menyetarakan dengan manusia. Tentu ini sesuatu yang agak aneh ya, karena apa? Bahwa kodrat ayam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hewan yang jelas-jelas tidak mungkin akan setara dengan manusia. Karena walaupun manusia itu adalah hewan yang berpikir atau al-insanu hayawanun natik, tetapi bagaimanapun ayam tetap tidak bisa setara dengan manusia, karena manusia itu adalah makhluk yang sempurna diciptakan oleh Allah, sementara ayam tidak punya akal dan dia tetap posisinya sebagai binatang. Tapi ada sebuah proses yang kemudian bermula dari keinginan ayam agar ayam itu menyetarakan harga dirinya, walaupun dia seekor binatang tetapi dia punya keinginan untuk bersatu dengan manusia. Nah, bagaimana prosesnya sampai akhirnya ayam itu berjuang dan bisa menyetarakan diri, harga dirinya sama dengan manusia? Simak dalam channel Imron Kaya Raya dalam kisah ayam mati di meja presiden. Simak video ini sampai tuntas dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih YouTuber yang pintar dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama saya di channel Imron Kaya Raya. YouTuber yang pintar, seperti yang saya janjikan tadi, saya akan berkisah tentang bagaimana perjuangan seekor ayam untuk menyetarakan diri dengan manusia. Kisahnya, pada tahun 2009, saya kedatangan tamu dari Jakarta. Kemudian saya ajak teman-teman untuk makan bersama di sebuah lesehan di Taman Parkir Gedung Olahraga Sriwijaya yang sekarang menjadi Palembang Icon. Di antara teman-teman saya ada yang pesan nasi goreng, ada yang mie goreng, ada yang bebek goreng, dan saya memesan ayam goreng. YouTuber yang pintar, ketika kemudian saya memesan ayam goreng, saya tidak langsung makan. Saya beberapa detik saya melihat ayam yang ada di atas hidangan saya. Maka teman saya bilang, "Im, kenapa belum makan?" Saya ini sedang berpikir. Kenapa? Berpikir mau bayar? Oh enggak, bukan masalah bayar. Ayam ini sampai akhirnya di atas meja kita, itu enggak serta-merta sampai sini loh. Beberapa teman saya tercenung, kenapa saya kemudian berpikir seperti itu. Udahlah, makan aja dulu, nanti kita baru cerita. Nah, YouTuber yang pintar, tentu kita beberapa kali juga pernah makan ayam, apapun itu bentuknya. Tentu kita pernah yang namanya makan ayam goreng, ayam bakar, ayam kecap, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita makan ayam tadi, betapa perjuangan ayam sampai di atas meja, apakah itu meja kita, meja orang kampung, meja orang kota, apakah itu bahkan meja presiden sekalipun, itu bukan tanpa perjuangan. Kenapa? Karena ketika ayam ingin naik di meja presiden, ingin naik di meja kita, ingin naik di meja makan, dan ingin menyetarakan diri dengan derajatnya dengan manusia, butuh perjuangan yang sangat kuat. Pertama, kalau ayam itu naik di sebuah meja, naik di atas meja kita, di meja makan kita saja, kalau dalam posisi hidup, maka kita akan buru-buru mengambil sendal atau mengambil sapu dan langsung memukulnya. Artinya apa? Ketika ayam yang ada di atas piring kita, yang kita makan dalam sebuah pesta, itu pasti sudah posisinya ayam sudah mati. Nah, artinya apa? Ayam ketika dia berjuang untuk menyetarakan diri dengan manusia, dia harus menyerahkan lehernya untuk siap dipotong. Itu kali pertama. Tidak cukup sampai di situ, tapi ayam juga harus merelakan diri dimasuk ke dalam sebuah air panas, kemudian bulu-bulunya dicabuti. Apakah sampai di situ? Tidak. Ternyata setelah kemudian bulunya dicabuti, ayam tadi harus merelakan diri untuk dadanya dibelah, pahanya dipotong kanan kiri, sayapnya dipotong kanan kiri, lehernya dipotong, paruhnya juga dipotong, dan akhirnya terpotong-potonglah badan ayam. Tidak sampai hanya di situ, ayam harus merelakan diri dibumbui dengan merica, dengan bawang merah, bawang putih, dengan cabai. Setelah itu kemudian harus merelakan diri dipanggang. Setelah dipanggang kemudian diberi kecap. Diberi kecap kemudian kadang-kadang setelah dihidangkan di sebuah meja makan yang akan kita makan, ada sambal lagi. Betapa pedihnya ayam. Baru dia dihidangkan di atas meja presiden, di meja kita, atau di meja siapa. Nah, YouTuber yang pintar, betapa perjuangan ayam untuk menyetarakan diri dengan manusia.
dia harus ada proses panjang. Nah, ketika kemudian dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, ayam kemudian kita makan. Ayam dimakan oleh siapapun, dari petani, buruh, mahasiswa, orang biasa, anggota dewan, presiden sekalipun makan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika ayam tadi dimakan, betapa rasa syukurnya ayam tadi dimakan oleh orang-orang yang kemudian mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah sebenarnya ayam juga ikut bersujud kepada Allah. Saat itulah ayam bersetara dengan manusia untuk mengabdikan diri untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cara ayam berjuang menyetarakan diri agar dia tetap menjadi hamba Allah yang juga ikut bersujud dengan cara mengorbankan diri dan siap dengan penuh pengorbanan sampai pada ujung kematian. YouTuber yang pintar, kalau ayam saja berjuang untuk menjadi hamba Allah yang sangat mulia bersama manusia sampai akhirnya menyerahkan tetes darah penghabisan bahkan nyawa sekalipun, bagaimana dengan kita? Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi sebuah renungan buat kita semua. Dan kita akan bertemu lagi dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat dunia akhirat, langit dan bumi.